kita akan bahas sebuah tema yang mungkin cukup menarik bagi beberapa di antara kita, yaitu apa Kak? Soal pernikahan. Hai, Halo. salam Shalom. Salam Shalom. Balik lagi bareng kita di Pistol. Terereng. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Sekarang ada aku, Anissa, ada Kak Jenny, dan ada Kak Zaim. Terus nanti ada satu orang lagi, Abigail, tapi Bakalan masih di nyusul. toilet. Teman-teman, hari ini 23 Juni 2020 kita akan bahas sebuah tema yang mungkin cukup menarik bagi beberapa di antara kita, yaitu apa Kak? Soal pernikahan. Kita akan ngomongin tentang pernikahan karena bertepatan hari ini juga salah satu teman kita ya, fasilitator YIPC Jawa Timur, Kak Desi, baru selesai melangsungkan akad nikah dengan suaminya. Kita mau ngucapin dulu selamat untuk pernikahannya Kak Desi. Gimana Kak? Mau ngucapin sesuatu nggak? Selamat memperjuangkan sakinah mawaddah dan warahmah ya. Amin. Amin. Semoga Kak Desi nonton sih ya video ini. Iya. Jadi aku bertugas jadi host aja hari ini bareng bareng Kak Jenny sama Kak Zaim. Nanti ada beberapa pertanyaan yang bakal kita diskusikan dan dijawab berdasarkan perspektif kita dan berdasarkan Al-Quran dan Alkitab juga ya, dan dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di YIPC. Halo Abigail, baru gabung di layar kita. Abi, kenalin diri dulu. Tadi aku kenalin ada Mbak Zaim. Belum tadi. Nah, nanti kenalin kayak sedikit background gitu loh. Oh iya. Kak Zaim. Apa dulu yang mau dikenalin ini? Nama, background pendidikan mungkin ya. Apa sekarang sibuk ngapain? Aktif di komunitas apa aja gitu. Oke, saya Zaim. Saya ini followersnya YIPC. Saya followersnya YIPC. Terus saya aktifnya di Mukti, Pemuda Kreatif Lintas Iman. Nah, sore ini saya diundang oleh teman-teman di YIPC untuk gabung di Feminist Talk. Women Talk. Pistol. Pistol among Gak girls. apa-apa. Lanjut. Dan saya punya background keilmuan saya di Islam dan kajian gender itu, dan aktivitas sehari saya menemani teman-teman diskusi di satu kampus di Jogja. Itu aja sih, cukup Mbak Anissa. Dosen. Nah, Selanjutnya Kak Jenny deh. Kak Jen kok kalian Kak Jen ngapain dari Oh iya. aku? Lupa. Abi. Kenalin nih. Aku Abigail. Background pendidikannya lulusan S1 Filsafat Keilahian. Berat. Apa lagi tadi? Kesibukanku makan tidur. Itu sibuk banget Itu. sih. Itu aja. dan belajar bareng di YIPC Jogja. Statusnya masih aspos sih. Ya. Jadi kita langsung aja mau ngobrolin. Enggak. Sebelumnya, karena tadi kita mention tentang ada salah satu teman yang hari ini melangsungkan pernikahan, kita mau nanya. Apa tadi pertanyaannya? Ya, gimana kira-kira respon kita, perasaan mungkin ketika tahu bahwa ada teman kita, salah satu teman kita, termasuk teman deket lah ya, yang umurnya juga deket-deket dengan umur kita. Enggak kita. Ngana doang. Aku enggak. Ya range-nya kayak ya 20 sampai 30. Jauh banget ya, Mas. Oh enggak, Udah ganti 25. presiden itu 2 kali 10 tahun itu. No, 25 ke 30. Range-nya kan sekitar segitu, berarti Aku deket-deket. belum. Oh, jadi ngeributin umur. Jadi gimana kira-kira respon kita gitu pas tahu ada teman kita yang nikah gitu, how is our feeling atau apalah gitu, respon spontan kita ketika dengar kabar itu. Siapa duluan? Abigail. Abigail, kamu tadi terakhir masuk. Orang itu bukan kesalahan. Atau Kak Jen? Yang paling dari yang paling tua Dari yang dulu. paling tua lah.
paling tua dulu. Oh, salah ngomong berarti. Oke. Jadi yang pasti seneng yang pasti seneng karena ada teman yang udah dapat jodoh duluan gitu, rezeki jodohnya udah dateng. Terus mereka sekarang sudah naik satu level lagi untuk ditambahi satu istilahnya beban hidup atau cobaan hidup, atau kalau saya bilang ini bukan beban dan cobaan tapi anugerah hidup gitu ya. Dikasih anugerah pasangan gitu, kemudian keluarga baru, dan tantangan kedepannya juga semakin banyak toh gitu. Meskipun kita semua, saya tidak tahu ya teman-teman itu nanti kalau menikah punya tujuan apa gitu, tapi yang pasti menikah itu kan untuk melanjutkan kehidupan gitu, dan itu tidak hanya berdua gitu. Artinya satu hari nanti kita bisa dianugerahi Tuhan momongan gitu ya. Kalau tidak dianugerahi momongan berarti kita berdua dengan pasangan itu akan diberikan istilahnya kerja baru gitu, merawat orang tua dari masing-masing pasangan gitu. Suami merawat keluarga kita, orang tua kita pun juga kita juga sama gitu. Jadi sebelum jauh ngomongin menikah itu harus punya anak atau apa, tapi yang pasti dengan menikah itu ya kita ketambahan anugerah baru gitu. Itu kalau saya sih gitu. Gimana yang teman-teman yang lain? Lanjut. Tertua nomor 2. Tertua nomor 2 ya. Aku juga berbahagia sih. Respon awalnya kayak so sweet gitu loh. Jadi kayak pas tahu dia sudah menikah, oh so sweet gitu. Terus aku nggak kepikiran sih seperti yang Mbak Zai pikirkan. Tapi yang pasti kayak berdoa lah buat si Desi supaya ketika menjalani hidup yang baru dengan seseorang yang gak hanya dirinya sendiri, bisa tetap sweet, bisa bertumbuh juga sebagai seorang individu, pun pasangannya begitu bisa bertumbuh gitu. Dan aku sih juga berharap mereka tetap bergantung sama Tuhan gitu loh, karena kayak tadi yang Mbak Zaim jelaskan kan, pasti nggak mudah apa yang akan dihadapi di depan gitu. Jadi semoga tetap bergantung sama Tuhan gitu sih. Oke. Kamu Bi yang paling tua lagi. Mari kita Enggak, kamu. Ya udah. Sama Udah dengan ulang tahun kamu duluan. Oh iya lupa. Aku juga merasakan hal yang sama ketika ada seorang teman yang ya kita dekat dengan orang itu, kita tahu gimana perjuangannya menjalin hubungan dan memberi kabar pernikahan, ya aku senang banget. Memutuskan untuk menikah itu kan sebuah hal yang besar ya pertimbangannya. Karena menikah itu kalau aku pribadi berpikir bukan hanya tentang menyatukan hidup antara satu perempuan dengan satu laki-laki aja, tapi ada banyak unsur di situ, ada keluarga, terus ada unsur-unsur lainnya lah. Kita akan bersama-sama menyatukan kayak banyak hal lah, aku jadi lupa mau bilang apa. Ya, untuk pertanyaan pertama tentang apa yang kita rasakan kalau misalkan ada teman yang menikah, ya tentu senang banget kan, karena pandangan-pandangan umum tentang pernikahan kan seperti menunaikan separuh agama ya kalau dalam Islam, pandangan umumnya kan. Dan ditambah lagi dengan konstruk sosial yang ketika ada seorang perempuan yang udah 25 ke atas pasti akan diwanti-wanti menikah. Ya, Kak Desi dan pasangannya sudah melewati pertanyaan itu, gitu. Iya. Ya walaupun aku pribadi juga nggak melihat pernikahan sebagai ajang balap-balapan juga kan, tapi setidaknya ketika mereka udah menyelesaikan pernikahan, mereka sudah bersiap untuk ditanyakan kapan yang selanjutnya. Dan biasanya kapan selanjutnya itu anak. Konsep sosial kan seperti itu. Anak ya. Kapan punya momongan? Anak yang pertama, terus kapan punya anak yang kedua, kapan punya anak yang ketiga. 12. Kita lanjut ke pertanyaan kedua atau gimana? Abigail ada Kenapa yang paling muda? Iya. Ini dari perspektif yang paling muda gimana kira-kira? Melihat mbak-mbaknya udah nikah duluan. Aku seneng
sih, tapi harusnya ada makan-makannya sih, Ya. yang dikirim ke Jogja gitu. Lagi corona, Bi. Kan jasa ekspedisi tidak mengenal corona. Atau mungkin paketan aja. Paketan, apalagi itu loh, lontong kupang yang terkenal di Sidoarjo itu enak. Kamu udah ngasih kado pernikahan belum, Mita? Udah, dari pagi udah aku doain. Doa itu juga kado ya. Doa itu kado. Pernikahan menurutku itu, kalau tadi Mbak Zaim bilang pernikahan itu bukan sebuah apa tadi, pernikahan itu buat Mbak Zaim adalah sebuah anugerah kan. Kalau buat aku pernikahan itu antara kita gambling, apalagi di Kristen kan nggak boleh, harus diusahakan untuk jangan sampai cerai gitu kan. Aku rasa di Islam juga sama. Kalau poligami Pembahasannya jauh. jauh. Di Kristen itu nggak boleh cerai, tapi kayaknya boleh nikah lagi kalau pasangan